Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus samadu yahdi lirasyad bi khairi khalqika safiyal umami ya rabbana shalli alaihi sallimi wal ali kharrikna bi bahril wahdati fi kulli halin da'ima wa sa'adi ya ayyuhal ghadu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binara musilatil khadratil aliyah. Amma ba'du. Para hadirin minal wahidiyyin wal wahidiyat yang kami hormati, marilah kita lanjutkan pengajian Al-Hikam. Pada malam hari ini kita meneruskan pengajian Minggu Pon tanggal 17 Juli 1977 atau 30 Rajab 1397 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yutasawwaru ayyatubahu syai'un wa huwa alladzi adhara kulla syai'. Gusti Allah tidak kaling-kalingan dan Allah mewujudkan segala sesuatu. Apakah mungkin Tuhan Subhanahu wa ta'ala kaling-kalingan sesuatu? Padahal Allah mewujudkan segala sesuatu itu. Ini setengah dari penjelasan pengajian yang lalu. Al-qawnu kulluhum zulma. Terus tidak ada sesuatu yang menghijabi atau mengaling-alingi Allah, sebab segala sesuatu itu wujudnya karena Allah atau karena diwujudkan Tuhan. Ciptaan atau barang-barang yang diwujudkan tidak mungkin mengaling-alingi yang menciptakan atau yang mewujudkan, malah menjelaskan. Seperti halnya seorang penjahit celana misalnya, apa yang dijahit atau keadaan menjahitnya itu tidak mungkin menutupi si penjahit, tapi malah menjelaskan atau lebih memperkenalkan si penjahit itu fakta bahwa dia adalah penjahit. Ini hasil buatannya atau jahitannya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tertutup oleh segala sesuatu apapun juga, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu itu. Malah justru adanya segala sesuatu itu menjelaskan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu itu, yang tidak ada yang menyamainya. Hadirin hadirat, soal inti daripada pengajian hikam, soal yang paling inti daripada perjuangan fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yang paling inti daripada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan yang paling inti dari ajaran-ajaran yang dibawa oleh para Rasul utusan Tuhan alaihi wassalatu wassalam. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk justru karena ini. Jadi pokok sekali atau penting sekali, seperti yang nampak dengan jelas dalam kupasan Bismillahirrahmanirrahim. Maksud segala kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para Rasul tercakup di dalam Al-Quran. Dari Al-Quran seluruhnya tercakup dalam Al-Fatihah. Isi atau maksud dari Al-Fatihah tercakup di dalam Bismillahirrahmanirrahim.
dan isi dari Bismillahirrahmanirrahim terringkas di dalam baknya yang mencakup segala itu tadi, ialah bi kana makana wa bi yakunu ma yakunu. Sebab aku Tuhan adanya barang-barang yang sudah ada, dan sebab aku akan adanya barang yang akan ada. Sebab Allah pencipta apa yang telah ada, yang telah wujud, dan apa yang akan tercipta atau sedang tercipta, atau bila, segala bila. Di samping kesimpulan itu, maknanya lil iltisaq, yaitu untuk menemukan atau menghubungkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab atau mengutus para utusan, para rasul, menciptakan segala makhluk. Ya Allah akan mengadakan hubungan dengan hambanya atau hambanya supaya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan hubungan itu tidak mungkin jika tidak tahu dengan siapa yang dihubungi. Seperti hanya mengabdikan diri kepada siapa itu, kalau tidak tahu tidak bisa jadi mengabdikan diri. Terus sekali lagi, pengajian kitab Al-Hikam, Al-Kaunu Kulluhum Dzulmah, dan seterusnya sampai pengajian ini adalah yang paling pokok dari isi pengajian kitab Al-Hikam dan perjuangan fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan penerapan dari syahadat yang ke-1, asyhadu alla ilaha illallah. Terus tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala ditabiri oleh apapun juga. Segala makhluk secara langsung diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mestinya segala makhluk secara langsung seperti nanti penjelasan di belakang. Segala makhluk tahu kepada Allah Subhanahu wa taala, si pencipta, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala makhluk secara langsung, tidak dipakai perantara. Sekalipun ada perantara, tapi perantara yang sama sekali tidak mempengaruhi, tidak menjadi sebab. Oleh karena kalau perantara itu mempengaruhi, berarti perantara mempunyai kudrat atau mempunyai kekuasaan atau kemampuan. Padahal hanya Allah yang mempunyai sifat kudrat atau kemampuan. Kalau begitu, jelas bahwa sebab atau perantara itu tidak mempengaruhi atau tidak menaksiri sama sekali. Karena itu otomatis secara langsung segala makhluk ditangani oleh Allah Subhanahu wa taala, karena secara langsung ditangani Allah Subhanahu wa taala, otomatis semua makhluk tahu kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama Allah Subhanahu wa taala tahu kepada semua makhluk. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un, malah justru Allah menciptakan makhluk itu justru makin jelas bahwa Allah adalah pencipta alam, pencipta makhluk ciptaannya.